Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Buku ini menyuguhkan kepada kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita melupakan jalan yang Tuhan telah tuntun dan ajarnya dalam sejarah masa lalu kita. Saat kita melihat ke belakang dan merenung setiap pagi, semoga kita terinspirasi untuk mengingat dari mana kita berasal dan menegakkan obor yang dipercayakan kepada kita untuk menerangi jalan bagi orang lain. Ya, jadi suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita, di mana biarlah pada saat kita membaca atau merenungkan setiap nasihat firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat, biarlah kita dapat mengingat bagaimana kita selalu dituntun oleh Tuhan, bagaimana kita selalu dilindungi oleh Tuhan, dan biarlah kita dapat menegakkan obor yang dipercayakan kepada kita untuk menerangi ya orang-orang di sekitar kita. Dan juga biarlah kita selalu mengingat akan tuntunan Tuhan, ajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Setiap berkat-berkatnya yang kita sudah terima, biarlah itu akan menjadi suatu pengingat kita supaya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, memanjatkan setiap terima kasih kita hanya kepadanya yang selalu yang membimbing kita di jalan kebenarannya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk dalam judulnya, yaitu batas menemukan agama. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Ayah Bates adalah seorang yang setia beragama dan berusaha keras untuk membesarkan putranya menjadi orang yang rohaniawan. Tetapi tidak berhasil. Namun pada tahun 1807 salah satu gelombang kebangkitan dari kebangkitan besar kedua sangat menggugah Joseph yang muda itu. Sayangnya minatnya itu tidak bertahan lama setelah karirnya di laut mengalihkan hidupnya. Walaupun demikian, laut memiliki cara tersendiri untuk mengalihkan pandangan sang pelaut ini kepada Tuhan, terutama saat mereka berlayar di atas kapal kayu kecil. Seperti yang kemudian dikatakan Bates, tidak ada apapun di lautan yang penuh badai kecuali ketebalan papan yang memisahkan kita dari kekekalan. Saat menghadapi kehilangan lembaran papan seperti itu, lalu Bates menuliskan gejolak hatinya terhadap agama yang paling awal. Di tengah badai dahsyat selama 4 hari yang mengirimkan gelombang setinggi tiang kapal, kapten muda itu dengan putus asa melakukan 2 hal. Membuang 40 ton besi ke laut dan mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan meminta juru masaknya untuk berdoa. Sang juru masak bukan hanya satu-satunya yang berdoa. Prudy, istri Bates juga berdoa. Selain itu, karena yakin bahwa suaminya membawa terlalu banyak buku novel dan kisah percintaan untuk perjalanannya, Prudy membawa kitab Perjanjian Baru dan buku-buku Kristen lainnya di dalam kopernya. Melalui buku-buku itu, Roh Kudus melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Tak lama kemudian, Bates kehilangan minat membaca hanya untuk sekedar hiburan dan mulai melahap buku-buku seperti Rise and Progress of Religion in the Soul karya Philip. Kapten berusia 32 tahun itu menjadi semakin rohani. Tetapi ia juga khawatir para perwira dan anak buahnya mungkin akan mengetahui dan mengolok-ngoloknya. Titik balik terjadi saat seorang pelaut yang juga adalah anak buahnya bernama Christopher meninggal. Sebagai kapten, Bates harus ikut mengawasi prosesi pemakaman. Namun ia merasa tidak layak. Setelah melakukan yang terbaik, 4 hari setelah pemakaman itu, ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan berjanji kepada Tuhan bahwa saya akan melayani Dia selama sisa hidup saya. Makna dari penguburan Christopher tidak hanya memengaruhi Bates. Ia menggunakan peristiwa itu untuk menggerakkan awak kapalnya. Dan pada hari Minggu berikutnya ia menyampaikan khotbah tentang kehidupan kekal. Bates mengendang pertobatannya sebagai penemuan mutiara yang sangat berharga, yang lebih berharga daripada yang dapat diangkut oleh kapal saya. Satu-satunya keinginannya, katanya, adalah agar saya dapat mengajarkan orang lain jalan hidup dan keselamatan. Dan ia mengajar
misi itu mendominasi sisa hidupnya. Ya, jadi suatu cerita yang luar biasa. Ya, bagaimana ada seorang kapten yang bernama Joseph Bates. Dia ini menemukan agama. Di sini katakan ayah daripada Joseph Bates ini adalah seorang yang setia beragama. Dan ayahnya ini sangat berusaha keras ya untuk membesarkan putranya ini menjadi seorang yang rohaniawan. Ya, tetapi tidak berhasil. Ya, namun suatu hal yang luar biasa terjadi pada saat Bates ini. Ya, dia berlayar. Dikatakan di sini bahwa Tuhan memiliki cara tersendiri ya untuk mengalihkan pandangan sang pelaut ini kepada Tuhan. Ya, terutama pada saat Bates ini berlayar di atas kapal kayu kecil. Ya, seperti yang kemudian dikatakan Bates, tidak ada apapun di lautan yang penuh badai kecuali ketebalan papan yang memisahkan kita dari kekekalan. Saat menghadapi kehilangan lembaran papan seperti itu, lalu Bates ini menuliskan gejolak hatinya terhadap agama yang paling awal. Ya, jadi di tengah badai yang sangat dahsyat ini selama 4 hari yang mengirimkan gelombang setinggi tiang kapal, kapten muda itu dengan putus asa melakukan 2 hal. Yang pertama, dia membuang 40 ton besi ke laut dan mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu yang kedua dengan meminta juru masaknya untuk berdoa. Ya, jadi bukan saja juru masak ini ya, yang satu-satunya dia berdoa, tetapi istrinya Bates yaitu Prudy juga berdoa. Ya, selain itu, dan pada saat itu ya Joseph Bates ini membawa terlalu banyak buku novel dan kisah percintaan untuk perjalanannya, tetapi istrinya Prudy ini membawa kitab Perjanjian Baru dan buku-buku Kristen lainnya di dalam kopernya. Ya, melalui buku-buku itu Roh Kudus melakukan pekerjaannya ya yang sebagaimana mestinya. Tak lama kemudian Bates ini kehilangan minat membaca hanya untuk sekedar hiburan dan mulai melahap buku-buku rohani lainnya ya. Dan kemudian Bates ini semakin rohani, tetapi ia juga khawatir ya jika para perwira dan anak buahnya mungkin akan mengetahui dan mengolok-oloknya. Kemudian terjadi titik balik. Ya, di sini dikatakan bahwa ada anak buahnya ya bernama Christopher. Ya, dia meninggal. Jadi sebagai kapten, Bates ini harus ikut mengawasi prosesi pemakaman. Namun ia merasa tidak layak. Jadi setelah melakukan yang terbaik 4 hari setelah pemakaman itu, Bates ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Bates ini berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan melayani Tuhan selama sisa hidupnya. Ya, jadi ada cara-cara Tuhan yang kita tidak sangka di dalam kehidupan kita. Ya, jadi makna dari penguburan Christopher ini hanya untuk mempengaruhi Bates. Ia menggunakan peristiwa itu untuk menggerakkan awak kapalnya. Dan pada hari Minggu berikutnya ia menyampaikan khotbah tentang kehidupan kekal. Jadi suatu perubahan yang luar biasa. Mungkin di sini ayat daripada Bates ini terus berdoa, meminta ya supaya Tuhan memberikan suatu mujizat ya supaya anaknya ini dapat mengenal ya akan kebenaran, supaya dia tahu jalan-jalan kebenaran itu. Dan Tuhan ya mempunyai cara yang luar biasa untuk dapat menyelamatkan akan Bates ini. Dikatakan kita melayani Tuhan yang penuh kuasa, yang dapat mengubah kehidupan kita dan juga kehidupan putra-putri kita. Ya, jadi doa daripada seorang ayah ini ya mungkin tidak dijawab langsung oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menguji kesabaran bagi ayah daripada Bates ini. Ya, dan situ ayah Bates mungkin dia tidak berhenti untuk terus memanjatkan doanya kepada Tuhan untuk anaknya ini. Sehingga Tuhan melakukan caranya yang luar biasa bagi Joseph Bates ini. Ya, sang kapten ini. Dan bagaimana Tuhan dapat memakai Joseph Bates ini untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada awak kapal yang lainnya. Ya, dikatakan bagaimana di sini Bates mengambil langkah. Ya, langkah yang kedua yaitu dia mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan meminta juru masaknya untuk berdoa. Pada saat badai itu terjadi di tengah lautan itu, bagaimana dia meminta juru masaknya untuk berdoa. Ya, begitu pula dengan istrinya Prudy ini. Ya, bagaimana dia juga ya berdoa kepada Tuhan. Ya, sehingga mujizat itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Ya, bagaimana kita pun ya pada saat Tuhan ingin memanggil kita. Ya, begitu pula dengan kita.
pada saat kita ingin dipakai oleh Tuhan. Tuhan mempunyai cara-cara di dalam kehidupan kita supaya kita dapat merasakan bagaimana tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti Joseph Bates ini. Dikatakan, aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku. Ya, pada saat kita dengan sepenuh hati kita datang kepada Tuhan, berserah sepenuhnya, ya disitulah Tuhan akan memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi katakan di sini, titik balik terjadi pada saat seorang pelaut yang juga adalah anak buahnya bernama Christopher ini meninggal. Ya, jadi sebagai Kapten Bates ini harus ikut mengawasi prosesi pemakaman. Ya, setelah melakukan yang terbaik, 4 hari setelah pemakaman itu ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Bates ini berjanji kepada Tuhan bahwa ia akan melayani Tuhan selama sisa hidupnya. Ya, jadi luar biasa. Jadi Bates ini berusia 32 tahun pada saat itu. Dia masih muda dan dia ingin menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Mau melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, perubahan yang luar biasa yang terjadi. Ini akan terjadi juga kepada kita. Bila mana kita mau untuk diubah, bila mana kita mau untuk berserah kepada Tuhan, melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia ini. Perjalanan yang tidak mudah yang Dia lakukan. Dia sudah mempunyai suatu tempat yang aman, yang nyaman. Ya, tapi bagaimana Dia mau datang ke dunia ini yang penuh dengan dosa. Ya, bagaimana Dia dihina, bagaimana Dia dianiaya. Tetapi di dalam semuanya itu Dia tahu inilah misinya untuk dapat menyelamatkan dunia. Supaya semua orang dapat melihat inilah pengorbanan yang tidak main-main yang Dia berikan untuk kita manusia yang berdosa ini. Bagaimana Dia melakukan segala sesuatunya dengan begitu sempurna. Tapi orang-orang tidak menyukainya, orang-orang mengucilkannya. Jadi suatu hal yang tidak mudah tentunya pada saat kita melangkah untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberikan kita kesanggupan. Itulah janjinya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dan Dia akan selalu menyertai kita. Ya, tanpa kita sadari betapa luar biasanya tuntunan Tuhan terhadap kehidupan kita masing-masing. Dan di ujung jalan sana nanti kita akan melihat Tuhan, terima kasih. Ya, karena Engkau sudah dapat memberikan saya kekuatan. Memberikan saya suatu hal yang luar biasa untuk saya dapat lalui di dalam kehidupan saya. Ya, biarlah pengorbanan yang Yesus sudah berikan untuk kita. Biarlah itu jangan kita sia-siakan. Tapi bagaimana kita mau mengambil bagian supaya Tuhan dapat memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Inilah yang menjadi suatu renungan untuk kita. Menjadi suatu pelajaran yang sangat berguna di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, baiklah kita dapat memancarkan akan kasih Tuhan. Mungkin bukan dengan kata-kata kita, tetapi biarlah dari tingkah laku kita, dari tindakan yang kita lakukan, orang lain dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, inilah yang menjadi suatu nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mau terus menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Karena dikatakan bila mana kita melayani Tuhan yang penuh kuasa, kita dapat mengubah kehidupan kita dan juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.